Pagi anak-anak semua. Bapak berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Nah, sekarang kita kembali lagi belajar secara daring. Dalam pertemuan hari ini kita akan memasuki pelajaran informatika atau TIK di semester kedua. Di semester sebelumnya kita sudah banyak mempelajari tentang Microsoft Excel. Oke. Sebelum melanjutkan video kali ini, jika video ini dirasakan bermanfaat, silakan di like, share, dan di subscribe. Mari kita sebelum memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Bagi yang beragama Katolik, izinkan Bapak memimpin doa secara Katolik. Yang beragama lain, silakan berdoa menurut agamanya masing-masing. Doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mau belajar. Berkatilah kami dalam pelajaran kami hari ini. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pelajaran ketiga, perkembangan komputer. Pertemuan subtema sejarah perkembangan komputer. Oh ya, sebelum mulai pelajaran hari ini, Bapak mengingatkan kembali, jaga kesehatan kalian, pakailah masker, cuci tangan dengan baik, dan makan makanan yang bergizi. Jangan sering keluar jika tidak perlu. Jika sangat memerlukan keluar, kalian harus diawasi, ditemani orang yang lebih tua, dan setelah pulang cepat mandi dan berganti pakaian. Oke, sekarang kita lihat sama-sama peta konsep perkembangan komputer. Perkembangan komputer itu kita akan mempelajari tentang sejarah perkembangan komputer. Yang kedua, dampak teknologi komputer. Sejarah perkembangan komputer antara lain perkembangan teknologi komputer dan perkembangan yang lain. Kalian bisa lihat halaman 74. Sejarah perkembangan komputer. Coba perhatikan berbagai komputer di sekitarmu. Coba sebutkan apa saja peran komputer dalam kehidupanmu. Berikut beberapa jenis komputer yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari. Oke, ada telepon pintar atau smartphone, komputer tablet, komputer jinjing, dan komputer meja atau desktop komputer, atau biasanya kita bisa sebut juga personal komputer. Ya, maaf tadi ada sedikit gangguan karena Bapak ada di pasar yang memanggil itu keponakan Bapak ya. Oke. Kini komputer telah dikemas dalam berbagai macam bentuk, mulai dari komputer meja yang berukuran besar, laptop, notebook yang mudah dibawa kemana-mana, sehingga telepon pintar yang berukuran kecil dan praktis. Apakah kamu tahu bahwa zaman dahulu komputer memiliki ukuran yang besar, bahkan ada yang sebesar ruangan? Ini adalah model rakitan Analytical Engine yang merupakan komputer
mekanik pertama rancangan Charles Babbage. Kalian bisa lihat halaman 75 ya. Lalu, replika Jet-1 yang disebut sebagai komputer pertama yang dapat diprogram. Jet-1 dibuat oleh Conrad Hughes. Lalu, Colossus merupakan komputer listrik pertama yang dapat diprogram. Colossus dibuat oleh Tommy Flower. Kemudian, yang keempat, ENIAC merupakan komputer digital pertama. ENIAC dibuat oleh J. Richard Eckert dan John Monchley. Oke, kita lihat halaman 76 sekarang. Perkembangan teknologi komputer. Perkembangan teknologi komputer terbagi atas beberapa generasi. Generasi tersebut dibagi berdasarkan perubahan teknologi penting yang digunakan dalam komputer tersebut. Berikut beberapa generasi dalam perkembangan teknologi komputer. Generasi pertama, tahun 1940 sampai 1956. Kalian bisa melihat di halaman 76, ya. Lalu, generasi kedua, tahun 1959 sampai 1963. Komputer generasi kedua menggunakan transistor yang lebih kecil daripada tabung vakum. Akibatnya, ukuran komputer pun menjadi lebih kecil, kerjanya lebih cepat, dan harganya lebih murah. Contoh komputer generasi kedua adalah IBM 7070. Kemudian, generasi ketiga, tahun 1964 sampai 1971. Komputer generasi ketiga menggunakan sirkuit terpadu yang ditanam dalam badan komputer. Penggunaan sirkuit ini semakin memperkecil ukuran dan mempercepat kerja komputer. Hingga kini, sirkuit terpadu masih digunakan pada komputer. Oke, ini adalah gambar sirkuitnya. Ya, ini transistor. Ya, atau biasanya disebut IC. Oke. Generasi keempat, tahun 1972 sampai 2010. Komputer generasi keempat menggunakan mikroprosesor atau prosesor. Ukuran prosesor yang kecil dan sirkuit terpadu memungkinkan pembuatan laptop. Mikroprosesor juga masih digunakan pada komputer hingga saat ini. Sekarang banyak beredar prosesor-prosesor ya. Ini salah satunya Intel, AMD, dan sebagainya. Masih banyak sebenarnya. Oke, sekarang generasi kelima. Oke, tahun 2010 sampai sekarang. Komputer generasi kelima merupakan awal bagi AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Teknologi ini masih dalam tahap pengembangan. Salah satu contoh pengembangan AI adalah teknologi pengenal suara seperti di film Iron Man. Mulai awal pencetusannya, teknologi komputer telah mengalami perubahan yang sangat pesat. Semua ini tidak terlepas dari peran para ilmuwan yang berperan aktif dalam pengembangan teknologi tersebut. Perhatikan tabel sejarah perkembangan komputer di buku kalian pada halaman 77 sampai halaman 79. Thank you. Terima kasih. Oke, sekarang kita doa penutup. Sebelum kita belajar, tadi kita sudah doa pembuka. Maka sekarang kita akan doa penutup. Mari kita angkat tanda kemenangan kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Tuhan Yesus, kami sudah selesai belajar pada hari ini. Berkatilah kami dalam menuntut ilmu, agar dapat berguna untuk masa depan kami. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Darah Roh Kudus. Amin. Siapa ketua?